kita kita berdosa dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu adalah pintu rahmat yang paling tinggi. Maka harapan dari seorang muslim yang beribadah dalam masjid, sholat Jumat kita hari ini, tujuan utama kita keluar, melangkahkan kaki kita keluar dari masjid ini adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dikatakan apa sih istighfar itu? Istighfar bentuk-bentuknya banyak. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Cukup. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya. Cukup. Doa untuk kita beristighfar dan untuk orang tua kita. Kemudian Nabi ajarkan juga selalu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu istighfar. Itu selalu istighfar yang Nabi kita ajarkan. Ayo silakan pakai yang mana saja beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam suatu kisah diriwayatkan ada imam besar dari 4 mazhab. Beliau adalah mazhab termuda, mazhab Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal tinggal di Irak. Beliau tidak meninggalkan Irak kecuali untuk hal-hal yang urgent, untuk hal-hal menuntut ilmu. Suatu saat tiba-tiba saja beliau ingin bersafar keluar dari kota tempat beliau tinggal ke tempat yang jauh di Irak. Berhari-hari beliau jalan dan tanpa tujuan. Beliau bingung. Beliau sendiri bingung. Biasanya beliau keluar dari kota tempat beliau tinggal untuk menuntut ilmu. Termasuk pada Imam Syafi'i di Makkah. Beliau juga pernah ke Makkah dari Irak untuk menuntut ilmu kepada Imam Syafi'i. Tiba-tiba saja beliau melangkah kaki, bingung hendak apa. Tiba di kota tujuan, waktu itu salat maghrib, beliau berjamaah maghrib di masjid karena memang jauh sekali, tidak ada yang kenal. Kemudian setelah salat beristirahat, beliau meminta izin kepada DKM. Setelah kita mungkin DKM masjid untuk beristirahat. Sedangkan saat itu di kota itu tidak boleh ada yang beristirahat kecuali untuk beribadah di dalam masjid. Keluar dari masjid, beliau bingung mau istirahat di mana. Kebetulan di samping masjid ada toko roti. Ada penjualnya kakek-kakek sudah sepuh. Kemudian dipersilakanlah sang imam untuk masuk ke dalam toko itu. Kemudian ditanya, "Kisanak," mungkin kalau orang sekarang, orang Jawa, Saudara dari mana?" "Saya dari perjalanan jauh, Pak. Saya ingin beristirahat." "Oh, kalau begitu istirahat saja di tempat saya usaha ini. Tunggu saya usaha, saya tutup usaha, nanti kita ke rumah saya untuk beristirahat." Ya. Loh, apa hubungannya dengan kakek-kakek ini? Sang imam fikih terkenal ini, mengamati si kakek itu, setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan kalimat Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Terus menerus. Sang imam kaget. Sang imam takjub. Imam Ahmad ibn Hanbal terkejut-kejut melihat seseorang yang sedang melakukan kegiatan membuat roti, dari mulai ngadonin sampai menyusun roti sampai menjual roti, tidak keluar kata-kata kecuali istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Unik. Menurut imam unik. Dia tidak akan berhenti beristighfar, kata Imam Ibn Hanbal, kalau tidak ditanya atau tidak bertanya kepada sang imam. Setelah itu ditanya oleh sang imam, "Wahai bapak tua, sejak kapan engkau melafazkan istighfar itu?" Kata sang kakek, "Sejak saya muda." Bayangkan,
Kemudian tanya lagi, apa manfaat? Nah, ini penting buat kita semua. Apa manfaat? Apa hasil dari istighfarmu kepada Allah itu semenjak kamu muda? Alhamdulillah, kata si kakek tadi, semenjak muda, apapun yang saya minta dan tanpa diminta, tanpa berdoa, Allah kabulkan permintaan-permintaan saya. Dari mulai anak-anak yang soleh, istri yang taat kepada suami, keluarga yang berkah, usaha yang berkah. Tadinya dia berkeliling menjajakan roti, sekarang ia punya toko. Alhamdulillah, secara pribadi semua urusan duniawi Allah kabulkan, kata Allah, kata si kakek itu. Apalagi keinginan engkau yang belum tercapai? Keinginanku cuma satu yang belum tercapai sebelum aku menutup mata. Allah belum izinkan aku bertemu dengan seorang imam besar, Ahmad bin Hanbal. Bayangkan, Imam Ahmad bin Hanbal terkejut seraya imam berkata, Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini adalah jawaban. Ini adalah jawaban kenapa saya bingung kok melangkahkan kaki kemari tanpa ada tujuan. Ternyata Allah paksa, Allah tarik saya untuk bertemu denganmu, wahai kakek tua. Kemudian Imam Ibn Hanbal berkata, kakak berkata, sebenarnya bapak ini siapa? Saya adalah yang ingin engkau bertemu kepadanya selama bertahun-tahun. Saya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Itu tadi pelajaran yang kita dapat tarik, bahwa apa saja yang kita minta selama ini di dunia, Allah akan mudahkan. Seperti dalam surat An-Nuh ayat 10, 11 dan 12 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah hadiah buat orang-orang yang beristighfar. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffar. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa ja'alna lakum jannati wa ja'alna lakum anhara. Katakanlah, wahai Nabi Nuh waktu itu, katakanlah, beristighfarlah kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu karena Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Yang pertama, Allah ampuni dosanya kalau istighfar. Yang kedua, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan kepada kamu sekalian, kita semua, hujan yang sangat deras. Midrara itu bukan hujan yang musibah, tapi hujan yang penuh berkah, hujan yang menghijaukan, hujan yang menyuburkan. Itu midrara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ini hadiah Allah selanjutnya pada orang-orang yang beristighfar. Wa yumdidkum bi amal, Allah akan anugerahkan kepada orang-orang yang beristighfar apa? Bi amwali wa banin, harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Allah akan jadikan rumahnya itu seperti taman-taman, dan Allah jadikan di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Sebagian mufassir mengatakan bahwa ayat ini di belakangnya adalah janji Allah di surga nanti. Allah akan jadikan tempat di surga nanti untuk orang-orang yang beristighfar adalah taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beristighfar. In ahsanal kalami kalamullahi malikil mannan wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ويا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة بالأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.